Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Ernianti, Dinda Opelia, Desi Rohmawati, dan juga Firman Purnomo. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem sensorik pendengaran. Pertama-tama, ada yang udah tahu belum sih tentang sistem sensorik itu? Sistem sensorik itu adalah sistem penghantar rangsangan dari reseptor ke pusat otak. Sistem ini merupakan bagian dari sistem syaraf yang menerima rangsangan dari lingkungan internal maupun eksternal. Dalam sistem sensorik ini terbagi jadi 3 bagian, yaitu sistem sensorik penglihatan, pendengaran, dan juga gerakan. Sistem pendengaran atau auditory. Di dalam sistem pendengaran ini ada anggota yang paling penting loh, yaitu telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, bagian tengah, dan juga bagian dalam. Di dalam telinga bagian luar ini terbentuk dari auricula, yaitu daun telinga, dan kanal pendengaran eksternal, atau bisa disebut liang telinga. Ada beberapa saraf sensori di bagian telinga luar, seperti saraf aurikuler, saraf oksipital, saraf auriculotemporal, dan juga cabang aurikuler atau saraf vagus. Bisa juga disebut saraf Arnold. Membran timpani. Membran timpani berbentuk tipis dan semi transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah yang terdiri dari pars flaccida. Membran timpani terbagi menjadi 3, saraf auriculotemporal, saraf Arnold, dan saraf rimpatik. Telinga bagian dalam terdiri dari 2 bagian, yaitu koklea yang merupakan bagian telinga dalam yang berbentuk seperti cangkang siput. Koklea ini berfungsi mengubah getaran suara yang dikirim dari telinga tengah menjadi sinyal saraf yang akan disampaikan ke otak. Teori frekuensi. Teori yang tentang bagaimana cara telinga dalam mengatur frekuensi suara menyatakan bahwa persepsi atas frekuensi suara bergantung pada seberapa penting syaraf auditori menembak. Struktur saraf yang menerima informasi tentang suara dari sel rambut pada telinga bagian dalam. Proses auditori pada otak. Bayangan suara disebabkan kepala pendengar yang membentuk halangan yang menurunkan intensitas suara. Dimensi psikologi dari pengalaman auditori. Loudness. 1. Intensitas gelombang. 2. Amplitudo gelombang. 3. Intensitas suara dan unit desibel. Pitch. Frekuensi gelombang. Kecepatan. Siklus per detik. Timbre. Kualitas suara. Macam-macam sistem sensorik. Ada 7 sistem sensorik yang harus disimulasi agar perkembangan optimal, yaitu yang pertama, taktil, yang biasa disebut dengan perabaan. Simulasi ini berhubungan dengan indera perabaan, yaitu berupa simulasi taktil yang dapat dilakukan melalui sentuhan dan tekanan. Yang kedua, vestibular, yang biasa disebut dengan keseimbangan. Simulasi vestibular berhubungan dengan rangsangan pada keseimbangan tubuh. Yang ketiga, ada proprioseptif yang biasa disebut dengan gerak antar sendi. Simulasi ini berhubungan dengan rangsangan pada persendian tubuh. Yang keempat, ada olfaktori yang biasa disebut dengan penciuman. Simulasi olfaktori berhubungan dengan rangsangan pada penciuman dengan memberikan aroma harum. Yang kelima, ada visual yang biasa disebut penglihatan. Simulasi visual berhubungan dengan rangsangan pada indera penglihatan. Yang keenam,
auditory yang biasa disebut dengan pendengaran. Simulasi ini berhubungan dengan rangsangan pada indera pendengaran. Dan yang terakhir ada pengacapan. Simulasi ini berhubungan dengan rangsangan pada indera pengacapan dengan memperkenalkan rasa. Faktor yang mempengaruhi pendengaran ada usia, bising, genetik, penyakit, obat-obatan, zat kimia, traumatik fisik, neurobiologis, dan yang terakhir ada penutup telinga. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.